Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Analisa Perhitungan Model Markov Chain Discrete Pangsa Pasar Merek Produk Minuman Susu Fermentasi Studi di Lingkungan Kampus Universitas Udayana. Nah, kelompok kami yaitu terdiri dari pertama yaitu bab 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang makalah kelompok kami. Perkembangan dunia bisnis semakin dinamis menyebabkan banyak produk yang ditawarkan di pasar. Adanya pesaing yang berpotensi memasuki pasar merupakan tantangan yang harus dihadapi karena tidak semua konsumen loyal terhadap satu merek yang dikonsumsinya. Nah, makalah kami ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik konsumen produk minuman susu fermentasi di lingkungan Universitas Udayana, serta menganalisis pangsa pasar dalam 5 tahun ke depan dan menentukan keseimbangan pangsa pasar jangka panjang dari masing-masing minuman susu fermentasi. Selanjutnya yaitu bab 2 pinjaman pustaka yang berisikan mengenai state of the art, yaitu contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan makalah kali ini. Lalu dalam bab 2 ini menjelaskan mengenai model Markov, Markov chain, analisis Markov chain, dan langkah-langkah perhitungan probabilitas. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini terdapat flowchart penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan langkah atau tahapan dalam pembuatan makalah pada penelitian ini. Lalu, ada flowchart pengolahan data yang bertujuan untuk menggambarkan proses atau langkah pengolahan data agar dapat mudah dipahami. Ya, mengenai bab 4 yaitu pengumpulan dan pengolahan data, di mana pada pengolahan data terdapat beberapa data yang dikumpulkan. Yang pertama ada merek susu fermentasi dan ada jumlah responden. Dan merek susu fermentasi itu ada Calpico, Cimori, Petacam, Yakult, dan lainnya. Untuk masing-masing jumlah responden dengan total jumlah 100 responden. Kemudian untuk presentasi itu juga sesuai dengan melihat ada responden pada masing-masing merek susu fermentasi tersebut. Kemudian perhitungan yang pertama yang kita lakukan adalah untuk mencari pangsa pasar, yaitu menentukan tabel perpindahan pada satu merek ke merek produk yang lainnya. Pada Calpico ke Calpico itu terdapat 2 dan seterusnya. Calpico Cimori, Calpico Petacam itu dapat responden sebelumnya yaitu 11 untuk Calpico, 30 untuk Cimori, Petacam untuk 5 untuk Petacam, 51 untuk Yakult, dan lainnya adalah 3. Nah, setelah kita menentukan tabel perpindahannya, ya, kita mencari perolehan dan kehilangan konsumen. Pada Calpico, ya, itu mendapatkan 6 dengan kehilangan 9, dan ya. Kemudian setelah itu kita menentukan matriks transisi probabilitas. Nah, matriks transisi probabilitas itu didapat dari pembagian antara perpindahan merek dengan resumnya. Contoh di sini adalah 2 dibagi 11 itu hasilnya 0,18 dan seterusnya sampai selesai. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita untuk mencari pangsa pasarnya menggunakan matriks, di mana matriks yang satu baris ini didapatkan dari responden saat ini, yaitu 8 ya, dibagi dengan total responden. Nah, itu 100 dan seterusnya ya, hingga masuk matriks tersebut dan dengan matriks transisi yang selanjutnya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, setelah kita mengalihkan ya, dan harinya kita akan lagi dengan matriks transisi ini terus sampai tahun 2023 atau sampai 5 kali perhitungan. Kemudian dapatkan hasil tersebut, dapat bahwa Yakult konsisten memimpin dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pergeseran dari Yakult tidak terlalu signifikan dari tahun 2019 sampai 2020, itu naik 1% di tahun 2020 sampai 2021, dan tahun 2022 sampai 2023 itu naik sekitar 0,1%. Kemudian merek Cimori terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai 2022 sebesar 0,5%. Merek Calpico dari tahun 2019 menurun 0,5%. Kemudian Petacam mengalami hal yang sama di tahun 2019, yaitu 2019 sampai 2023 menurut saya, yaitu sebesar 0,1%, dan untuk merek lainnya terjadi peningkatan di tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 0,1%. Analisa rantai Markov chain adalah sebuah teknik perhitungan yang pada umumnya digunakan untuk melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perbuahan yang mungkin terjadi di masa mendatang, di mana pada penelitian ini menggunakan produsen susu fermentasi. Perhitungan ini merupakan Markov chain discrete, karena besarnya pergeseran untuk semua produk minuman susu fermentasi hingga tahun 2023 adalah konstan.
Selanjutnya yaitu bab 6, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah ini yaitu kemudian saran. Saran dari makalah ini yaitu sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.